Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Di sore hari ini kita patut bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita akan sama-sama memberikan syukur kita melalui pujian dan nyanyian kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang kami terima. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Engkau, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat itu. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita pujikan dari awalnya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan segala puji. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala pujian. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala pujian. Puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala puji
Amin. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji, sekali katakan, segala puji hanya bagi-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, terpujilah Tuhan, Tuhan nama, terpujilah Engkau, nama-Mu, haleluya. Kami mau bersorak, kami mau memuji-Mu, haleluya. Sebab Tuhan kami agungkan, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, syukur bagi-Mu, haleluya. Shikiara la la mayara la mo, shikiara la la mayara la la mo, yara la 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 mo, yara la 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 mo, haleluya, 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 haleluya. Syukur Tuhan, haleluya. Sebab Engkau yang layak terima puja dan pengagungan, haleluya. Syukur Tuhan, haleluya. Kudus nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Sebab tidak ada nama lain selain nama Engkau. Sebab nama-Mu lah nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami rindu Tuhan untuk menyatakan Engkau hebat. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Terimalah setiap nyanyian kami ini Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu dan layak dipuji. Sekali katakan, nyanyi pujian, nyanyi pujian, pujian bagi-Mu Tuhan.
dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan ketika kami memiliki Engkau yang begitu berharga di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan di sore malam hari ini untuk memberikan puji-pujian bagi Engkau. Terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu yang Tuhan berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menari buat Tuhan. Kita akan sama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetaplah makna. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dengan segenap hati kita menyatakan hanya Tuhanlah milik kita di sini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetaplah makna. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita mau menyatakan hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetaplah makna. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
Allah sumber kuatku dan bahagiaku, sama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku, selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Puji nama Tuhan, hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota pelindung. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, Tuhanlah sumber kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi nyatakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Kita mau siapkan persembahan kita dengan baik. Nanti Ibu Sirun akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga. Begitu baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Kau telah memimpin Tuhan kami semua untuk hadir bersama di tempat ini, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah menaikkan puji-pujian kami ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu.
Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan sebagian berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan menjadi berkat bagi pelayanan di MCC ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu Tuhan, agar supaya Tuhan sinar terang kasih Tuhan menyinari dimanapun MCC ini berada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan Tuhan pengelolaan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semuanya menjadi baik adanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Tuhan menopang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangan, sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara menjadi pekerjaan, jadi berkat di MCC. Dan gini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyatakan, Yesus, pegang erat tanganku, jangan pernah Engkau melepaskan kami. Tapi biarlah kami hidup di dalam Engkau. Yes, Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan.
sekali lagi kita mau serukan, kita mau angkat tangan kita dan hati kita katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Yesus, katakan bersama-sama, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan. Ya, Engkau alasan kami hidup Tuhan. Ya, selamaku Engkau alasan, Engkau alasan, Engkau alasan, Engkau alasan, selamaku hidup. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kalau kami masih hidup sampai dengan saat ini Tuhan, ini karena Tuhan yang memberi kemurahan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih hidup sampai dengan saat ini, hidup kami ini miliknya Tuhan dan kami mau baktikan bagi Tuhan. Ada sesuatu hal yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dan bahkan kalau kami bisa hidup, tidak hanya hidup di dunia ini, tapi hidup dalam kekekalan nanti, maka Tuhanlah juga yang menjadi alasan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Tuhan yang membayar dosa kami, Tuhan yang menebus kami dengan darah yang mahal, sehingga kami beroleh hidup. Bapa di sorga, pada saat malam hari ini, biarlah apa yang kami kerjakan menyenangkan hatinya Tuhan. Setiap pujian nyanyian yang kami naikkan, kami rindu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, sebentar kami akan duduk dengan Dia mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah atas kami Tuhan, kami siap mendengar. Kami rindu pada malam hari ini, kami boleh mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba dalam segala kelemahan hamba, biarlah apa yang hamba sampaikan sungguh berasal dari Tuhan. Memberkati setiap yang mendengar, namun di atas segalanya hanya nama Tuhan saja yang dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Biarkan Tuhan yang semakin bertambah-tambah dan hamba yang semakin berkurang. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk para pelayan semua. Baik, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa, sehat semua ya. Saya harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Boleh dikecilkan sedikit mic saya, Pak Iwan. Baik. Dan kalaupun ada yang mungkin tidak bisa datang karena dalam keadaan sakit, nanti kita berdoa biarlah kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan. Khususnya hari-hari ini mari kita menjaga kondisi kesehatan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya mohon izin melepas masker karena untuk menyampaikan, untuk berkhotbah, saya pernah coba pakai masker ternyata sangat sesak jadinya. Ya, jadi saya mohon izin saya lepas masker. Saya puji Tuhan sudah vaksin, booster juga sudah, jadi aman Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara juga tetaplah memakai masker untuk berjaga-jaga. Baik, kita sudah menyelesaikan bulan April dengan tema Kristus adalah penebus. Ya, dan kita masuk bulan yang baru, bulan Mei. Nah, kita akan belajar bersama. Tema kita adalah cornerstone atau batu penjuru. Kristus adalah batu penjuru. Maksudnya gimana? Seperti apa itu Kristus sebagai batu penjuru? Apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita lakukan dalam merespon pribadi Kristus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. Selama 1 bulan ke depan kita akan belajar, baik lewat ibadah Minggu, yang Metanext juga lewat ibadah Sabtu. Lalu nanti Bapak Ibu Saudara juga bisa belajar melalui Selamat Pagi Bapak, 1 bulan para pembicara akan dapat PR
untuk mencari apa yang harus disampaikan dengan tema The Cornerstone. Ya, Mas Stefanus, Mas Adris, Pak Andreas, Bu Putri, yang lain sebagainya juga nanti akan mencari tahu, Mas Lili, ya, Pak Iwan mau mencoba ya bulan Mei ini, kita tunggu nanti ya. Akan belajar banyak mengenai Kristus sebagai batu penjuru. Nah, saya akan mengawali. Kita akan buka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-7. 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 7. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa melihat yang terpampang di depan, tapi kalaupun tidak bisa dicek di HP masing-masing atau di Alkitab masing-masing. 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 7. Dan datanglah kepadanya. Ini tulisan Rasul Petrus, dan ketika kita membaca ini, tulisan ini juga ditujukan kepada kita. Dan datanglah kepadanya. Datang kepada siapa? Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan saat ini? Ya, biar bisa diselesaikan dulu yang di belakang. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan pada saat malam hari ini? Kita datang sama Tuhan. Kita berbakti sama Tuhan. Tapi tidak hanya berhenti dalam hal datang beribadah, tapi datanglah kepadanya sebagai sebuah tindakan, sikap, keputusan bahwa Bapak Ibu Saudara memilih Kristus. Kita bisa memilih untuk datang kepada orang lain. Kita bisa memilih untuk datang kepada Tuhan yang lain. Kita bisa memilih untuk datang kepada apapun yang kita anggap sesembahan kita. Ada orang yang memilih untuk datang ke tempat-tempat tertentu, gunung-gunung tertentu. Di Gunung Lawu misalkan, di Gunung Kawi misalkan. Ada yang memilih untuk datang ke orang-orang tertentu, meminta wejangan. Karena konon katanya di sana orang pinter, konon katanya di sana orang bijak. Tidak hanya bijaksana tapi juga bijak sini. Bijak di sana, bijak di sini, konon katanya. Ampuh. Ada yang memutuskan untuk datang mungkin kepada komunitas tertentu. Karena di komunitas itu diterima, komunitas di situ saya merasa berharga. Tapi firman Tuhan pada saat sore hari ini, malam hari ini dibuka dengan kata-kata, dan datanglah kepadanya. Ini sebuah sikap, pilihan kepada siapa? Bapak Ibu Saudara, dan saya mau datang. Banyak pilihannya. Kita bisa memilih untuk datang kepada siapa, di tempat mana, atau mungkin komunitas manapun. Tapi saya beri jaminan, baik pribadi maupun tempat manapun, maupun komunitas kumpulan manapun, tidak ada yang bisa mampu memuaskan Bapak Ibu Saudara selain dari Tuhan Yesus. Amin. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, perhatikan, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Siapa yang dimaksud dengan batu penjuru ini? Siapa yang dimaksudkan dengan batu pondasi ini? Bapak Ibu Saudara, batu penjuru berarti batu pondasi. Ya, nanti kita akan pelajari lebih detail lagi. Tapi sekilas dulu. Siapa yang menjadi batu penjuru atau batu pondasi yang dimaksudkan ini? Jawabannya ialah Yesus Kristus.
Batu yang dibicarakan ini jelas menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pondasi dari gereja. Saya menuliskan satu kata yang tegas, mungkin juga bisa sedikit menyakitkan bagi beberapa golongan. Yesus Kristus adalah fondasi dari gereja. Karena itu kalau ada gereja yang tidak mengkhotbahkan Kristus, maka itu pasti merupakan gereja yang tidak beres. Saya berani berkata seperti ini, karena hanya Kristus adalah pondasi yang tepat bagi gereja. Uang bukan pondasi bagi gereja. Jabatan bukan pondasi bagi gereja. Kesuksesan, popularitas, apapun itu bukan pondasi bagi gereja. Jadi kalau gereja terlalu sibuk mengkhotbahkan uang, gereja terlalu sibuk mengkhotbahkan kesuksesan, gereja terlalu sibuk mengkhotbahkan bagaimana manusia betah di dunia ini dan melupakan Kristus yang menjadi jujukan kita seharusnya, maka gereja itu harus koreksi diri. 1 Korintus 3:11 katakan demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak boleh ada dasar lain bagi gereja. Gereja tidak boleh didirikan di atas dasar duniawi, enggak boleh. Gereja tidak boleh didirikan di atas dasar figuritas. MCC tidak didirikan atas dasar saya. MCC lahir, kita mau persembahkan bagi Kristus. Kalau MCC boleh ada bagi Kristus. Kalau MCC boleh berkembang, itu semua bagi Kristus. Sehingga suatu kali saat saya dipanggil Tuhan, satu kerinduan saya, keluarga ini, komunitas ini, gereja ini akan tetap bisa berjalan. Karena bukan saya yang menjadi dasar, tapi Kristus yang menjadi dasar. Di tempat ini bukan uang, jabatan, kekuatan, popularitas yang mau kita jadikan dasar pondasi. Gereja harus dibangun atas dasar Kristus. Efesus 2 ayat 19-20. Bulan lalu kita belajar banyak dari surat Efesus. Dalam Efesus pun dituliskan mengenai Kristus sebagai batu penjuru. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita ini bukan lagi orang asing. Jadi saya sangat berharap keluarga ini bisa saling mengenal, saling akrab, saling mendukung. Maka saya sangat bersyukur ketika kemarin malam saya melihat Eli, Mas Pandu, Mas Lili jalan-jalan gitu, sebagai satu keluarga. Saya pikir indah gitu ya, main pulang ibadah gitu. Beberapa teman-teman pemuda juga pulang ibadah kadang-kadang wedangan, ngobrol, itu indah. Karena kita bukan lagi orang asing, kita dipersatukan dalam sebuah bangunan rohani yang bernama gereja, tubuh Kristus. Dan di sini kita bukan lagi orang asing, kita ini keluarga Allah. Dibangun atas dasar para rasul, para nabi yang sudah mendahului kita. Tapi yang menjadi batu penjuru tidak lain tidak bukan hanya satu pribadi, namanya Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Sekali lagi, kekristenan haruslah dibangun di atas dasar Kristus. Namanya saja Christian. Seperti Kristuslah harusnya kekristenan itu. Maka kekristenan harus dibangun di atas dasar Kristus. Bukan uang, bukan jabatan, bukan kesuksesan, tetapi Kristus. Nah sekarang kita mau belajar mengenai batu penjuru. Yang pertama, Kristus itu batu yang terpilih. Dalam ayat 1 Petrus pasal yang kedua tadi juga ada kata-kata ini. Ya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion suatu batu yang terpilih. Jadi Kristus itu batu terpilih. Kata terpilih bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah ekklestos.
Eklektos itu artinya terpilih atau pilihan. Nah, pilihan ini bukan berarti karena nggak ada yang lain, nggak bisa seperti itu. Pengertian pilihan adalah ketika Bapak Ibu Saudara punya beberapa pilihan dan atas pertimbangan dengan kesadaran penuh, ngerti masing-masing pilihan ini dengan semua pertimbangan pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, maka Bapak Ibu memutuskan untuk memilih pasti pilihan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu pergi ke supermarket misalkan, mau beli jeruk, di situ ada banyak jeruk di situ. Tulisannya misalkan per gram sekian. Bapak Ibu ambil plastik, lalu Bapak Ibu mulai memilih. Dilihat, diraba, diterawang, oh itu uang. Kalau jeruk enggak gitu ya. Kalau jeruk mungkin fisiknya dulu. Ini bonyok enggak? Dipegang, oke. Lalu ketika ada mungkin cacatnya, ada busuknya, apakah Bapak Ibu Saudara akan tetap memasukkan itu ke dalam plastik? Saya pikir tidak, pasti akan taruh, biar ini bagiannya orang lain. Tapi orang lain pun pasti juga akan melakukan hal yang sama, bukan? Sampai akhirnya jeruk yang ini mungkin hanya akan dibuang. Mungkin tidak dibuang, saya percaya. Mereka sudah punya sistem untuk mengelola ya, mungkin yang busuk dipotong, dijadikan jus mungkin, lalu dijual dalam bentuk jus. Tapi yang Bapak Ibu pilih adalah pilihan yang Bapak Ibu pikir itu terbaik. Nah, ketika dikatakan Kristus adalah batu terpilih, maka Allah Bapa memilih, menentukan kata yang tepat, mengakui bahwa yang terbaik hanyalah Kristus, tidak ada yang lain. 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup itu. Di atasnya lah Allah membangun, walaupun ditolak oleh manusia. Batu itu sangat berharga bagi Allah yang telah memilihnya di atas segala yang lain. Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir, maksudnya gimana? Bukankah Allah Bapa dan Allah Anak itu satu pribadi dalam Trinitas? Memilih untuk apa? Atas pertimbangan apa Allah Bapa akhirnya memilih Kristus? Untuk apa? Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ayat yang berikutnya ke bawah menerangkan mengenai pribadi Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kristus Yesus dalam rupa Allah, setara dengan Allah. Clear. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan memisahkan bahwa Kristus itu bukan Allah, enggak. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Kristus yang berkeputusan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, jangan lupa, ia ini itu sesungguhnya dalam rupa Allah. Ia ini sesungguhnya setara dengan Allah. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Kenapa perlu ada penegasan-penegasan ini? Iya, karena merendahkan diri nggak cukup. Rasul Paulus tambahkan, merendahkan diri taat sampai mati. Sampai mati nggak cukup, perlu ada anak kalimat matinya di kayu salib. Taat, rela, dan juga bahkan sampai di kayu salib. Di mana salib perlambang kehinaan, salib perlambang kebodohan, salib perlambang kejahatan. Kristus yang adalah Allah, bahkan setara dengan Allah dikatakan, sehingga tidak boleh ada keraguan bahwa pribadi Kristus bukan Allah, tidak boleh. Kristus adalah Tuhan itu sendiri, mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia, taat rela sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya, nah perhatikan, Allah sangat meninggikan dia, yaitu Kristus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, Kristus telah dipilih, dan ditentukan oleh Allah untuk menjadi jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Kristus sudah dipilih, ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Di dalam Kristuslah dianugerahkan kuasa atas segala yang di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Maksudnya apa? Ini kok menerangkan Kristus sebagai batu yang pilihan, batu yang terpilih. Yang bisa menyelesaikan persoalan manusia dengan Allah, ya cuman Kristus. Yang adalah dalam rupa Allah, bahkan setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan ini sebagai milik yang dipertahankan, mengosongkan diri, menjadi manusia, menjadi hamba, taat sampai mati, bahkan matinya di kayu salib. Nah, semua yang Kristus kerjakan ini akhirnya menjadikan Kristus memegang kuasa, di mana kuasa ini segala hal, baik yang di langit, baik yang di bumi maupun di bawah bumi, takluk kepadanya. Jadi pribadi ini bukan pribadi yang sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Pribadi ini pribadi yang begitu luar biasa, yang dipilih, ditentukan menjadi batu yang terpilih untuk menyelesaikan persoalan pendamaian Allah dengan manusia. Yesus dipilih, Kristus dipilih karena tidak ada yang bisa menyelesaikan selain Kristus, yang adalah Allah. Dalam menurut rencana kerelaan Bapa, ketika genap waktunya, kata surat Galatia, maka dijalankanlah rencana keselamatan itu. Jadi hanya Kristus yang bisa menyelesaikan. Dan nama Kristus inilah yang sangat berkuasa, yang di langit, yang di bumi, di bawah bumi, takluk kepadanya. Kita keluar sedikit dari tema ini. Sehingga saya diingatkan Bapak Ibu Saudara, kalau sampai Bapak Ibu Saudara takut bercerita tentang Kristus, maka Bapak Ibu Saudara tidak memahami hal ini. Kalau sampai di antara kita takut ngomong tentang Kristus, kita lebih nyaman ngobrolin sinetron, kita lebih nyaman ngobrolin game yang muda-muda, kita lebih nyaman ngobrolin dagangan, yang orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita lebih nyaman ngobrolin hobi, kita lebih nyaman ngobrolin yang lain, tapi kita nggak nyaman ngobrolin Kristus, maka kita nggak paham akan ayat ini. Karena semestinya ketika kita memberitakan tentang Kristus, orang yang mendengarkan nama Kristus ini, mungkin secara pribadi, secara jasmani, telinganya menolak, tapi rohnya takluk dalam nama Yesus. Ada amin? Mereka yang membenci, mereka yang tidak percaya, nanti kita akan belajar, Kristus jadi batu sandungan buat mereka.
Tapi bagi mereka yang pada akhirnya ditentukan Allah untuk percaya, apa yang Bapak Ibu Saudara kabarkan ini akan membuat orang itu diselamatkan. Jadi perkatakan tentang Kristus, ceritalah tentang Kristus. Karena di dalam nama itu, semua yang di langit, di bumi, di bawah bumi takluk kepadanya. Jadi jangan takut cerita tentang Kristus. Kristus telah dipilih ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Di dalam Kristuslah dianugerahkan kuasa atas segala yang di langit, di atas, dan di bawah bumi. Dialah batu yang terpilih. Batu yang dipilih Allah. Ketika kita ngomongin pondasi, batu penjuru itu pondasi, saya sudah katakan tadi. Maka tukang bangunan tidak akan memilih batu yang rapuh. Tukang bangunan tidak akan memilih batu yang kecil. Tukang bangunan tidak akan memilih batu yang murah. Tapi dia akan memilih batu yang mahal, yang terbaik, yang terkuat, yang terkokoh. Untuk dijadikan pondasi, dijadikan batu penjuru. Atau batu sudut. Allah Bapa memilih Yesus untuk dijadikan batu penjuru. Bagi siapa? Bagi gereja, bagi jemaat, bagi kita orang percaya. Yang kedua, Kristus batu penjuru yang mahal. Pada pola pembangunan kuno, Bapak Ibu, pola pembangunan kuno, batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah gedung. Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kokoh. Ketika batu telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung itu, semua harus disejajarkan kepadanya. Gampangannya gini, ada berapa sudut di ruangan ini? 4. Maka di sana ada satu batu penjuru, batu penjuru, batu penjuru, batu penjuru. Dipilihlah batu yang kuat. Yang di tengah-tengah ini mungkin gak harus sekuat yang di pojok-pojok. Tetapi yang di tengah ini tidak boleh posisinya di sini. Batu penjurunya di sini nih. Mana ada bangun temboknya di sini. Batu-batu yang lain yang ada di sini itu harus sejajar dengan yang di sini dan di sana, bukan? Ketika batu sudut itu diletakkan, artinya batu-batu yang lain harus ditata mengikuti sejajar selaras dengan batu yang sudah ditaruh ini. Dan batu penjuru itu harus batu yang kokoh, harus batu yang kuat. Karena dia yang akan menopang seluruh konstruksi bangunan. Itu batu penjuru. Dalam konteks perjanjian lama, bahkan khususnya untuk tembok-tembok kota, dipilihlah batu sudut, batu penjuru yang harus paling kuat. Karena tembok kota inilah yang akan menahan serangan musuh. Biasanya kota-kota itu ada benteng, ada pelindungnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekolah minggu kita sering dengar ada Yosua yang pada akhirnya dengan izin Tuhan, dia bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu bukan kecil, tembok Yeriko itu tebal, gede tembok Yeriko. Runtuh oleh karena Tuhan bekerja. Nah, batu sudut, batu penjuru harus kuat, harus kokoh, dan batu-batu yang lain disejajarkan dengan batu sudut ini. Yesus Kristus adalah batu penjuru kita orang percaya. Nah, Kristuslah satu pondasi terkuat dalam hidup kita. Apa pondasimu sekarang? Apa pondasimu, Lisa? Uang? Jadi kalau nggak ada uang, stres gitu. Atau mungkin relasi yang jadi pondasi kita. Kalau nggak punya relasi kita bingung. Gak punya akses mau masuk mana. Apa yang jadi batu penjuru kita? Koneksi, relasi, uang, posisi, jabatan. Apa yang jadi batu penjuru kita? Kristus itu pondasi yang paling kuat. Kalau Bapak Ibu Saudara ketika kena masalah yang langsung dilirik adalah berapa ya uangku? Bisa nggak uangku menyelesaikan masalahku? Berarti uang jadi pondasinya Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara kena masalah yang diingat adalah relasi, siapa ya temanku yang bisa bantu aku mecahin masalah ini, yang bisa mengeluarkan aku dari keruwetan masalah ini, berarti pondasimu adalah teman. Atau
siapa ya saudaraku yang punya posisi tinggi, orang penting, orang pengaruh yang bisa membantu aku untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti pondasi kita adalah jabatan. Apa yang jadi pondasi kita? Harusnya Kristus lah yang jadi pondasi terkuat kita. Bapak Ibu Saudara, kita harusnya ibadahnya di Lawang Junjing biasanya. Di Lawang Junjing kita memang digratiskan, tapi tetap keluar uang kas. Ya, kalau sewa normal 500.000, tapi karena kemurahan hati pemilik Lawang Junjing, kita cukup berpartisipasi untuk bayar listrik kebersihan 150.000 plus MCC membantu, ada yang namanya Pak Wakiti yang kalau Bapak Ibu Saudara keluar, beliau sampun sepuh, biasanya jagain mobil-mobil di luar. MCC selalu memberi Bapak itu. Jadi 200.000 per minggu. Sudah 2 minggu ini kita nggak bisa pakai, betul? Sementara di sini nominal cukup besar, karena di dalam hotel, dengan diskon saja kita sudah tetap harus bayar yang lumayan, jauh selisihnya dibandingkan dengan yang di Lawang Junjing. Harga normalnya saya kurang tahu, mungkin sekitar 2 juta, 1,5 Pak, 2 juta. Pak Andreas tahu karena Pak Andreas juga membantu rekannya pelayanan di tempat ini. Tapi kita dapat harga 1/4. Sudah kemurahan Tuhan kan? 1/4. Minggu lalu kita sudah pakai 1 kali. Minggu yang ini saya bilang, gimana ya, cari tempat lain. Marketingnya hari Senin WA saya, Mas Daniel gimana hari Minggu mau pakai mana? Saya bilang, kasih saya waktu sampai hari Kamis Mbak. Sebelum hari Kamis, paling lambat Kamis saya kabari mau pakai sini atau mungkin saya cari alternatif. Senin, Selasa, Rabu, sampai dengan Kamis. Saya coba cari-cari, bingung, akhirnya saya pikir sudahlah, kembali saja ke sini. Saya bilang WA ke marketingnya, Mbak, saya pakai untuk hari Minggu. Sudahlah, istri saya bilang gak apa-apa lah Pi, di hari saja, uang kas masih ada. Ya, kata Bu Lulu kan saldo masih ada, gitu kan. Bu Lulu mana nih? Nggak datang hari ini ya. Kata Bu Lulu saldo masih ada, ya sudah enggak apa-apa. Hari Kamis saya putuskan untuk pakai tempat ini. Hari Kamis malam saya WA-an dengan sahabat saya, teman SMA saya. Akrab. Sekarang tinggal di Amerika ikut suaminya. Suaminya dosen, dapat pekerjaan di Amerika, dia ikut beserta dengan anak-anaknya di sana. Ngobrol lah Kamis malam. Dia WA panjang, saya balas 1-2 kali. Jumat gitu lagi, dia WA panjang curhat, saya balas sebisanya. Gitu. Karena saya sambil kerja, sambil keliling, sambil muter, sambil ngurus yang lain sebagainya. Saya bilang sorry ya Tit, anak saya ikut khotbah itu. Saya bilang sorry ya Tit, nggak bisa tak jawab rajin rutin gitu karena saya bantu sambil harus gini. Gak apa-apa Om, dia bilang. Jumat malam masih WA lagi, saya jawab sebisa saya. Karena Jumat malam saya juga ada kuliah. Hari Sabtunya masih WA-an lagi, cerita panjang lebar. Sabtu saya kerja bakti dengan Mas Iwan, dengan Mas Adris, dengan Mas Adi. Potong-potong rumput, teman saya WA. Om, akhirnya hari Jumat malam saya bilang sama dia. Bude, saya panggil dia Bude. Sahabat sih, teman deket tapi sudah ngomongnya jadi akhirnya Om Bude. Bude, aku harus ngomong. Aku perintisan gereja sekarang. Daripada kamu dengar dari orang lain, nanti kamu ngerasa sahabatku dewe kok ora cerita. Aku perintisan gereja, tolong bantu doa dari sana. Dia bilang senang sekali. Wah puji Tuhan akhirnya kamu jawab panggilan Tuhan. Dia malah bilang gini, katakan Dani ngeyel begini kok. Dari dulu serasa sekolah komputeran barang kat bian, bawa sekolah pendeta kat bian gitu. Buang-buang waktu aja dia bilang. Ya saya bilang enggak ada waktunya. Ceritanya panjang intinya pokoknya sekarang saya perintisan, bantu doa dari sana. Siap. Sabtu dia bilang sama saya, Om, aku tergerak mau bantu persekutuanmu, gerejamu. Tapi sak mampuku, boleh enggak? Sambil kerja bakti saya jawab seenak saya gitu kan dong sahabat. Ya boleh lah bantu gereja Tuhan, enggak boleh. Boleh, kirim nomor rekening, langsung saya bilang, siap nih. 10 menit dia transfer, dia tunjukkan bukti transfernya. Bapak Ibu Saudara tahu yang ditransfer dia berapa jumlahnya? Jumlahnya 2 kali kita sewa ini. 1/4 kali 2, 2,5 dia transfer. Saya nggak pernah cerita sama dia kita butuh untuk bayar ini. Tapi oleh karena cara Tuhan, saya nggak mau pakai
kenalan, relasi atau apapun. Saya cuma maunya Tuhan, pekerjaan ini milik Tuhan. Pelayanan ini milik Tuhan. Kalaupun uang kas harus keluar ya sudah keluar, enggak apa-apa. Tapi Tuhan bilang, tenang no pikirmu. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Tenang no pikirmu. Teman saya di Amerika jauh-jauh, selisih 24 jam mungkin sini Amerika ya. Jauh jaraknya. Digerakkan Tuhan. Ayo bantu temanmu itu. Jumlahnya persis yang kita butuhkan. Jadi kalau dipikir-pikir murah sini apa murah sana? Ya murah sini yang kita nggak bayar akhirnya. Yang bayar Tuhan. Ya sudah di sini terus aja Mas. Jangan mencobai. Jangan mencobai Tuhan. Kalau Tuhan yang gerakan nggak apa-apa, tapi kalau Tuhan nggak gerakan jangan coba-coba. Enak nih kene Mas, ono live gitu kan. Gak gitu. Pokoknya kita ngikut aja sama caranya Tuhan. Amin. Harus Tuhan yang jadi pondasi kita. Yang kedua, Tuhan jadi teladan kehidupan kita. Hidup kita harus selaras dengannya. Batu penjuru, tadi saya bilang batu-batu yang lain tidak bisa asal-asalan. Batu penjuru dipasang, oke. Tembok berikutnya di mana? Taruh aja sini. Nanti yang lain malang gini, nanti serong, ya nggak bisa. Kalau mau jadi bangunan, batu-batu yang lain, ya harus sejajar dengan batu penjuru. Ya harus dipasang lurus mengikuti batu penjuru. Diselaraskan dengan batu penjuru. Kristus sebagai batu penjuru kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya hidup kita jangan asal-asalan. Kristus bilang lurus, ya jangan mencong, jangan belok, jangan. Kristus yang harus menjadi pattern kita, jadi patron kita, jadi pola kita, jadi teladan kita. Bukan yang lain. Saya mengidolakan tokoh ini, boleh enggak Mas? Ya boleh, enggak apa-apa. APBN ambil positif, buang negatif, tapi teladan utama kita tidak boleh selain Kristus yang menjadi pattern kita. Yang ketiga, Kristus sebagai batu pondasi berarti jaminan kita, garansi kita dalam kepastian kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun di surga. Kalau pondasinya kuat, kalau pondasinya sudah yang mahal, pondasinya pilihan, pondasinya ini terbaik, udah jaminan, berarti gedung ini akan kokoh. Yang menentukan gedung kokoh itu bukan wallpapernya Bapak Ibu. Bukan. Halo? Amin? Yang menentukan gedung kokoh itu bukan lampu LED-nya, ini enggak ada pengaruhnya. Yang menentukan gedung kokoh itu bukan catnya, bukan plafonnya, bukan juga karpet ini, bukan. Yang menentukan gedung itu kokoh atau tidak itu pondasinya. Tapi kenapa kehidupan kita lebih banyak kita habiskan untuk hal-hal yang sifatnya kelihatan seperti ini. Yang sifatnya untuk pemanis, ya karpet lah, ya wallpaper lah, ya lampu LED lah. Saya tidak sedang membicarakan hal yang harafiah ya, ini kiasan. Sebagaimana sebuah rumah, pondasinya yang terpenting, pikirkan pondasinya dulu. Orang mau bangun apartemen tinggi, itu yang namanya paku bumi itu harus ditancapkan, digali, dikubur sedalam-dalamnya. Itu harus dipikirkan, kalau enggak apartemen setinggi apapun, semegah apapun, tapi kalau pondasinya tidak yang terbaik, tidak yang terkuat, ambruk. Kristus jadi garansi kita Bapak Ibu. Kalau Kristus yang dijadikan pondasi, mau badai sekencang apapun, jaminan kita akan tetap aman, terkendali. Amin. Bukan aman, terkendala. Kalau bukan Kristus yang jadi dasar, pasti aman, terkendala. Enggak akan aman maksudnya, karena ada kendalanya. Tapi kalau Kristus yang jadi jaminan, jadi batu pondasi, kita akan aman, terkendali. Karena Kristus yang jadi pondasi kita. Dan batu penjuru ini batu yang mahal. Tadi dikatakan batu penjuru Kristus adalah batu penjuru yang mahal. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua tadi, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Bapak Ibu, banyak orang-orang yang gak ngerti kekristenan, itu ngomongnya enak banget. Jadi orang Kristen tuh penak yo.
Jare percaya Yesus selamat. Keselamatan Kristen itu katanya cuma-cuma alias gratis. Apakah benar keselamatan kita gratis? Halo? Kita selamat bukan karena perbuatan baik. Amin? Perbuatan baik kita tidak berkuasa menyelamatkan kita. Kita selamat karena iman percaya kepada Kristus. Berarti gratis dong. Karena yang melakukan semua kan Kristus. Jawabannya tetap tidak. Keselamatan tidaklah gratis. Harganya mahal. Bahkan sangat amat mahal. Sangat amat mahal. Manusia nggak akan bisa bayar Bapak Ibu. Oleh karena itu hanya Yesus yang bisa bayar. Harganya terlalu mahal. Anak Allah itu sendiri harus turun ke dunia, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, taat sebagai manusia untuk mati, bahkan mati di kayu salib. Itu harganya terlampau mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Terlampau mahal pengorbanan Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya nggak akan mungkin bisa bayar. Untuk bisa selamat kita nggak akan bisa bayar semuanya. Sehingga harus ada yang bisa bayar itu. Sehingga tidak gratis Bapak Ibu. Keselamatan orang percaya tidaklah gratis. Harganya mahal. Hanya yang membayar bukan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang membayar adalah Kristus. Kalau Bapak Ibu ditraktir makan aja, senangnya bukan main. Iya Pak ya. Kalau kita dijia makan aja, ditraktir makan aja, itu senangnya bukan main. Amin. Amin. Apalagi kita dalam artian dibayari oleh Tuhan. Kamu yang harusnya bayar harga dalam hal dosa. Eli, Erna, dan Bu siapa ini? Bu Linda, selamat datang Bu Linda di FCC. Rekannya Eli dan Erna ya. Selamat datang Bu. Ibu yang harusnya bayar harga untuk dosanya ibu. Saya juga yang harusnya bayar harga untuk dosa saya. Tapi Kristus datang dan dia bilang gini, Eli gak usah bayar, saya yang bayar. Erna gak usah bayar, saya yang bayar. Masa iya rasa syukur kita tidak sebesar ketika kita ditraktir makan? Halo? Semestinya karena keselamatan jiwa kita dibayar oleh Yesus, harusnya rasa syukur kita berlimpah-limpah kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu harusnya merasa berhutang kepada Yesus. Tanpa Yesus, Eli ketika tutup usia, lorong yang gelap, yang berujung api neraka yang kekal, lebih dari 100 tahun, lebih dari 1000 tahun. Gereja yang tidak mengkhotbahkan neraka adalah gereja yang berpura-pura. Neraka itu nyata Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir neraka itu enggak ada. Kalau neraka enggak ada, ngapain Tuhan rela turun ke dunia mati disalib? Untuk membuat kita jangan sampai mencicipi yang namanya api neraka. Halo? Neraka itu nyata. Dan surga juga nyata. Dan Kristus yang bayar tiket kita untuk kita bisa masuk ke surga. Bukan gratis. Mahal. Walaupun bukannya kita yang bayar. Tapi tetap itu mahal. Jadi jangan kita sia-siakan tiket keselamatan ini. Yang ketiga, Kristus batu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Yang pertama tadi, Kristus adalah batu yang terpilih. Dia yang terbaik. Yang kedua, Kristus ini batu penjuru yang mahal. Pondasi dan juga
jadi teladan, jadi pola sebagai batu pondasi ya, sebagai batu penjuru, dan juga menjadi jaminan untuk kita bisa kokoh berdiri. Ya, yang ketiga, Kristus batu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Sehebat apapun, sekaya apapun, sebaik apapun, seterkenal apapun, bila tanpa Kristus semuanya sia-sia. Hanya akan berujung kebinasaan. Sebaik apapun, sekaya apapun, seterkenal apapun, gak ada Kristus, sia-sia yang dimilikinya. Makanya dibilang Kristus menjadi batu sandungan bagi orang percaya. Maksudnya gimana? Impian orang kan gini ya, muda, kaya raya, tua, foya-foya, mati, masuk surga. Saya pengen kayak gitu, semua, betul? Nah tanpa Kristus, perhatikan, tanpa Kristus, mereka yang muda, kaya raya, tuanya mereka foya-foya, tapi nggak ada Kristus, mereka tersandung, masuk neraka, nggak komplit. Makanya Kristus batu sandungan bagi yang tidak percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara dianugerahi Tuhan untuk bisa kaya raya, puji Tuhan. Tapi ya kalau bisa jangan foya-foya. Beri jadi berkat buat yang lain. Tapi yang pasti, yang penting, ketika kita tutup usia, kita tidak tersandung. Karena kita percaya kepada Kristus. Tapi justru kita masuk surga. Karena kita punya batu penjuru itu. Amin. 1 Korintus 1 ayat 18 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang yang tidak percaya, Yesus, salib, Kristus itu tuh kebodohan. Bodoh. Gelem-geleman orang Kristen. Ya, nyembah Tuhan, Tuhannya ranggu klambi katanya gitu. Dibilang bodoh. Yang bodoh siapa ya? Justru yang tidak pakai baju itulah yang membuat saya pada akhirnya tidak telanjang malah. Justru yang harus mati di sanalah yang membuat saya akhirnya bisa hidup sekarang. Bagi dunia itu kebodohan. Mereka yang berkata Kristus, salib, semua itu kebodohan. Nanti pada akhirnya mereka akan tersandung. Roma 9 ayat 31 sampai 33 ayat yang terakhir. Roma 9 ayat 31 sampai 33. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saya tuliskan. Next. Sekalipun orang memiliki segalanya, sekalipun orang memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, jika tidak memiliki Kristus, segala yang dimilikinya tidak akan mampu menyelamatkannya dari kebinasaan. Ingat perumpamaan orang kaya dan juga orang miskin Lazarus ya, betul ya? Orang kaya dan juga orang miskin yang sakit kusta. Betul kan Lazarus kalau tidak salah ya? Akhirnya dua-duanya meninggal, Lazarus di surga, orang kaya ini di neraka. Lalu orang kaya ini teriak kepada Lazarus, 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 tolonglah, tolong aja, sedikit aja. Berikan aku bagian dari surga itu untuk menyejukkan aku. Di sini terlampau parah, di sini terlampau berat siksaan. Pertanyaannya, bisakah itu dilakukan? Gak bisa. Ketika sudah sampai di sana,
Sudah selesai pertandingannya. Sekarang Bapak Ibu Saudara masih punya kesempatan. Kita mau landing di mana? Kita mau landing di surga. Bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Duduk dalam perjamuan makan yang indah bersama dengan Tuhan. Atau kita akan menyesali semuanya karena kita landing di neraka. Kristus menjadi batu sandungan bagi yang tidak percaya. Walaupun mereka hebat kayak apapun, memiliki segalanya, jabatan, uang, paras yang hebat, apapun yang dunia ini incar, apapun yang dunia ini dewa-dewakan, tapi ketika nanti mereka tidak percaya kepada Kristus, ketika mereka mati, maka Kristus inilah yang akan jadi batu sandungan buat mereka. Apapun yang dimilikinya di dalam dunia tidak akan sanggup melepaskan mereka dari kebinasaan. Sekarang Bapak Ibu Saudara punya pilihan. Mau pilih dunia atau mau pilih Kristus? Halo? Senggol kanan kirimu. Semua kok ngeliatinnya kayak ngantuk-ngantuk. Senggol kanan kirimu. Pilih Kristus. Pilih Kristus. Bilang sebelah kanan kiri, jangan salah pilih. Kesimpulannya sekarang, kesimpulannya. Kristus Yesus ialah batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal bagi kita orang percaya. Tapi bagi yang tidak percaya, Kristus ini batu sandungan. Bagi kita yang percaya, Kristus adalah batu yang terpilih dan batu penjuru. Tapi bagi yang tidak percaya, Kristus menjadi batu sandungan. Bersyukurlah jika saat ini kita memilih untuk beriman kepada Kristus dan bagikanlah kebenaran ini. Bahwa di luar Kristus yang ada hanyalah kekosongan. Di luar Kristus yang ada kehancuran, di luar Kristus yang ada kebinasaan. Kristus tadi dia batu yang terpilih. Kristus tadi batu pondasi yang mahal. Kristus batu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Kita bagikan kepada orang-orang di luar sana. Di luar Kristus yang ada itu kekosongan, kehancuran, dan kebinasaan. Ini yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan. Kalau ada pertanyaan, Mas, terus apa yang harus saya lakukan selesai khotbah tadi? Saya tahu Kristus sebagai batu penjuru, saya tahu Kristus sebagai batu yang terpilih yang mahal dan jadi batu sandungan buat orang yang gak percaya. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya tadi, terakhir tadi, beritakan Kristus, khususnya kepada keluarga. Apakah Bapak Ibu Saudara mau melihat keluargamu hidup di dunia menyenangkan, tapi ketika akhirnya meninggal, mati, tersandung oleh batu sandungan ini? Karena dia tidak percaya kepada Kristus. Kebinasaan yang jadi bagiannya. Ini tidak main-main. Ini persoalan yang serius. Karena yang akan Bapak Ibu rasakan nantinya ketika kita akhirnya tutup mata, yang kita akan tempuh adalah kekekalan. Kekekalan. Tidak ada ujungnya. Sehingga kalau kita salah memilih, penyesalan kita tidak ada obatnya. Hati-hati dalam memilih. Jadikan Kristus batu penjuru kita. Amin. Mari main musik maju ke depan. Kita akan mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita naikkan pujian yang tadi. Pertamanya gimana Mas Atris, bantu saya menyanyi. Lagu yang firman tadi, Pak. Ku hidup. Ya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kristus yang adalah batu penjuru bagi kita. Sebagai pondasi,
sebagai teladan, sebagai jaminan. Jangan salah pilih. Kalau masih banyak pertanyaan, ya seperti Cik Lisa ini, banyak pertanyaan, boleh. Tapi jangan sampai ragu. Hati-hati, salah memilih. Upahnya nanti kekekalan yang keliru. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Tiada satu pun dapat ku semua karena ya ini hidupku, pimpin jalanku, semua mengubah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau memilihku, ya. Pimpin jalanku. Mari katakan bersama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Biar jemaat saja sendiri yang mengatakan Yesus pegang tanganku. Ya, jangan sampai kita salah memilih. Jadikan Kristus sebagai batu penjuru dalam kehidupanmu. Dia yang menjadi pondasi kita. Dia yang menjadi teladan bagi kita. Bahkan jaminan, garansi untuk kepastian hidup saat ini dan hidup kekal nantinya. Mari katakan Yesus pegang tanganku. Ya, Yesus pegang. Mari serukan kepadanya. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Terima kasih Tuhan. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Sembah Tuhan. Oh Tuhan, kami mau jadikan Tuhan satu-satunya yang menjadi pondasi kehidupan kami. Kami tidak mau taruhkan pondasi kami untuk hal-hal duniawi. Kami hanya mau menaruhkan hidup kami di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu yang terpilih, sebagai batu pondasi yang mahal, sebagai kekuatan kami, sebagai teladan kami, bahkan sebagai jaminan kami. Ya, sembahlah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhanku. Hanya Engkau Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya.
ada di antara kita malam hari ini merasa begitu khawatir dalam hidupnya. Kita merasa begitu ketakutan menghadapi masalah demi masalah. Bapak Ibu Saudara mungkin merasa ada tekanan demi tekanan yang harus engkau hadapi dalam kehidupan ini. Pergumulan, tantangan hidup. Mungkin perkataan-perkataan orang yang menyakiti hati. Atau mungkin situasi perekonomian menghimpit, tidak ada kemungkinan, tidak tahu harus melangkah kemana. Jangan pergi ke tempat manapun Bapak Ibu Saudara. Jangan pergi kepada siapapun, tapi datanglah hanya kepada Kristus sebagai batu penjuru kehidupanmu. Dia yang sudah mati merelakan dirinya, memberikan yang terbaik untuk menggantikan kita. Kalau hidup kekal dianugerahkannya, terlebih lagi persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Ke malam hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang penuh dengan permasalahan hidup, merasa tidak tahu bagaimana harus melangkah dan mengambil keputusan, malam hari ini saya mau katakan, datang pada Yesus, datang pada Yesus, datang pada Yesus, datang pada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Tidak ada pertolongan dari tempat manapun selain dari Dia. Dia akan menolong dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Pertolongannya akan datang dengan cara-cara Tuhan yang indah dan tepat waktu. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan tidak ragu kepadanya. Mari angkat tanganmu. Engkau yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Engkau yang membutuhkan jawaban dari Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Peganglah tangan Tuhan, jangan pegang yang lain. Pegang tangan Tuhan, jangan pegang yang lain. Andalkanlah Tuhan, jangan andalkan yang lain. Berharaplah hanya kepada Tuhan, jangan berharap kepada yang lain. Yesus pegang erat tanganku. Dia yang akan menolongmu. Dia akan mengeluarkanmu dari permasalahan. Dia yang tidak akan mengecewakanmu. Dan Dia yang tidak akan mempermalukanmu. Percayalah, tangan Tuhan yang akan pegang kendali. Amin. Engkau alasan selamatku. Kami hanya akan andalkan Tuhan saja, bukan orang lain. Kami hanya akan pegang tangan Tuhan saja. Kami tidak akan memegang, berharap, bersandar kepada yang lain. Karena kami tahu batu pondasi kami bisa diandalkan. Karena kami tahu batu penjuru kami tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan. Pertolongan dari Tuhan tepat waktu akan Tuhan berikan kepada setiap jemaat. Dan kami akan melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan. Tangan yang tidak terlihat akan berkarya dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, tanpa terkecuali. Kami akan saksikan kepada orang lain, sehingga mereka pun juga bisa memiliki batu penjuru ini. Kami rindu orang lain pun juga bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, dipulihkan dan bahkan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini. Biarlah hadirat Tuhan terus menaungi kami, memimpin kami. Sebentar kami akan masuki perjamuan kudus. Tuhan akan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Dan saya mohon dengan hormat Bapak Andreas dan Bapak Iwan boleh maju ke depan membantu saya untuk melayani perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap ambil bagian memperingati kematian Kristus di kayu salib dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan akan menguduskan, melayakkan setiap pelayan, baik Pak Iwan dan juga Pak Andreas, untuk boleh melayani perjamuan kudus ini, menyampaikan kepada setiap jemaat dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesadaran bahwa tanpa Kristus kami binasa, tanpa Kristus kami terhilang, tanpa Kristus kami buta tercela, tapi bersama dengan Kristus ada pengharapan yang baru. Dan kami mau membagikan tubuh dan darah Kristus kepada setiap orang yang kami jumpai ini, kepada setiap jemaat, sehingga jemaat pun boleh menghayati makna perjamuan kudus. Setiap jemaat juga Tuhan berkati setiap kami, agar kami juga boleh menghayati karya pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Kenaikan pujian tadi dan perjamuan kudus akan dibagikan. Yesus pegang erat tanganmu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Yang sudah menerima roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan Tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sebelum kita bersama-sama akan makan dan minum perjamuan kudus ini, kita merenung sejenak, kita mengoreksi diri. Sudahkah kita sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Kristus? Keselamatan kita tidaklah gratis, dibayar dengan darah yang amat mahal, darah yang tercurah dari Kristus Yesus sendiri, anak Allah. Mari kita merenungkan, menghayati, mengoreksi diri. Dan biarlah perjamuan kudus ini mendatangkan berkat dan kemuliaan
Mari kita akan angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku tidak takut, sebab Kau beserta. Mari hayati, ku tidak bimbang, ya. Mari hayati perjamuan kudus ini. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Engkau batu karangku. Mari panggil namanya bersama-sama. Yesus Tuhan. Mari serukan dan bersyukurlah. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan, oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia yang menolong Bapak Ibu Saudara. Dia yang akan menguatkan kita semua. Silakan duduk jemaat Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini boleh jadi berkat buat kita. Untuk kita terus menghayati bahwa kemenangan sudah Kristus anugerahkan buat kita. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan penuh keberanian. Amin. Kita akan lanjutkan acara kita, saya serahkan kepada worship leader. Puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya saya akan menginformasikan info sepekan MCC. Untuk hari Senin ada latihan tamborin jam 5 sore. Kemudian di hari
Oh, untuk hari Senin besok diliburkan dulu karena ada lebaran ya, ada acara keluarga pastinya. Puji nama Tuhan. Hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul setengah 7 malam. Dan di hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 pukul 6 sore. Di hari Sabtunya ada ibadah muda remaja Metanex pukul setengah 6 sore. Di hari Minggu ada ibadah sekolah minggu pukul setengah 8 pagi. Dan di sore harinya kita bertemu kembali di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info yang bisa saya sampaikan dan saya akan menyampaikan laporan keuangan MCC. Saldo akhir pada Minggu 24 April 4.733.000. Kemudian ada tambahan persembahan di hari Minggu 24 April 881.000. Kemudian dikurangi sewa tempat 1.250.000 rupiah. Dan di hari Sabtu 30 April kemarin ada persembahan kasih dari Ibu Astrid sebesar 2.500.000 rupiah. Dan saldo terakhir 6.864.000 rupiah. Puji nama Tuhan. Saldo kita puji nama Tuhan, saldo kita bertambah ya Bapak Ibu Saudara, tidak berkurang tapi bertambah, semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Iya, kita akan sama-sama tutup dan akhiri ibadah kita. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Tadi ketika saya firman, saya udah gini-gini, gak ada loh yang tepuk tangan. Giliran bahas saldo kas, Bapak Ibu Saudara tepuk tangan. Tapi yang kita tepuk tangan ini bukan saldonya kan Pak ya, Bu, bukan ya, tapi Tuhannya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersukacita malam hari ini. Kami beribadah menaikkan pujian, pengagungan kami lewat musik, tarian, nyanyian, penyembahan. Biarlah menyenangkan hatinya Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan mengajar kami bahwa Kristus adalah pondasi kami yang kuat, yang menjadi teladan, bahkan menjadi jaminan untuk kami. Kami tidak mau menikmati ini sendiri, kami mau membagikan kepada sebanyak mungkin orang yang kami jumpai bahwa Kristus sajalah pondasi yang terkuat dalam kehidupan. Amin. Dan yang menjam kehidupan tidak hanya di dunia, bahkan kehidupan kekal nanti di sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah hadir. Biarlah berkat-berkat yang terindah, terbaik turun daripada Tuhan, menolong setiap kami semua menghadapi segala persoalan kehidupan. Yang berbeban berat, Tuhan akan angkat bebannya. Yang bimbang, bingung, ragu, Tuhan akan tolong menjadi pengharapan satu-satunya. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan Tuhan kehidupan kami mungkin akan menghadapi badai, tapi kami pasti bisa melewatinya karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami sudah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kalau kepastian keselamatan Tuhan saja berikan bagi kami, apalagi dalam persoalan-persoalan kehidupan, kami percaya pertolongan Tuhan akan tiba tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap pelayan yang sudah terlibat melayani, perlengkapan yang sudah berjerih lelah Tuhan, dari siang mengurus segala sesuatunya, tim transportasi antar jemput, pelayan pujian penyembahan, semua penari Tuhan yang terlibat tanpa terkecuali, biarlah Tuhan yang akan melihat jerih lelah para pelayan ini Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, rindu untuk membalas cinta kasih Tuhan dengan melakukan apa yang bisa kami kerjakan. Bapa di sorga, kami percaya apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia, tapi Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan. Kami melakukan ini semua hanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan saja. Biar Tuhan yang semakin bertambah-tambah, kami yang semakin berkurang.
Bapa, khusus malam hari ini kami berdoa untuk orang-orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mereka yang rindu memberkati, terlibat, memungkinkan pekerjaan pelayanan di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Hotel Haris yang sudah memberikan kami ruangan dengan harga yang istimewa, Tuhan berkati pemilik rumah hotel ini Tuhan. Berkat-berkat daripada Tuhan turun atas tempat ini. Bahkan tempat ini di lantai 16 dibuka untuk menjadi menara doa selama 24 jam sehari. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk Lawang Jonjing Tuhan, tempat yang biasa kami pakai. Tuhan juga berkati tempat itu, juga sang pemiliknya, biar berkati tambahkan daripada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan akan sejahterakan hatinya. Tuhan berikan sukacita, kedamaian. Tuhan yang akan menjamah hatinya, memberikan kedamaian sejahteraan yang melampaui segala akal. Kami juga berdoa untuk sahabat hamba Ibu Astrid yang Tuhan gerakkan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, memberikan persembahan kasih bagi kami. Tuhan, kami percaya Tuhan yang menggerakkan hatinya, Tuhan juga akan memberkatinya lipat kali ganda. Tuhan, orang ini orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Kami percaya lewat kehidupannya akan banyak jiwa juga boleh disentuh dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan pulang, kami mohon penjagaan, penyertaan Tuhan dari tempat ini sampai ke rumah tangga kami masing-masing, sampai rumah kami tanpa terkecuali Tuhan. Tidak ada kendala, dijauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, semuanya Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Kami sampai di rumah berkumpul dengan sanak saudara keluarga, bahkan kami pun bisa membagikan Kristus kepada mereka, sehingga genaplah kata firman Tuhan, satu orang percaya diselamatkan, seisi rumah juga diselamatkan. Kami rindu itu terjadi dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur biarnya pelayanan ibadah 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tuhan akan datangkan jiwa-jiwa untuk mencari Tuhan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di MCC ini, sehingga kami boleh melihat karya tangan Tuhan bekerja dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, bukalah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat ilahi dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus ada menyertai setiap kita mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan juga bersyukur. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Dan berjalanlah denganku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.